Shalom semua warga kerajaan. Hari ini kita akan belajar bagaimana mendidik anak. Dan ini anak yang istimewa, yaitu Tuhan Yesus kita ya. Dan saya percaya bagaimana Allah Bapa menaruh dia pada keluarga yang tepat. Yusuf adalah seorang yang disebut seorang yang tulus hati dan tidak gerusa-gerusu. Ketika diberitahu tunangannya hamil, dia sedang mempertimbangkan. Dan malaikat menampakkan diri pada dia. Dan Maria selalu menyimpan perkataan di dalam hatinya. Kita tahu ketika Yesus berusia 12 tahun, orang Israel, orang Yahudi dalam hari ini, anak usia 12 tahun sudah disebut dewasa muda. Karena dia bar mitzvah. Sementara kita orang Asia, anak remaja dianggap tidak ngerti apa-apa. Karena itu di dalam kultur orang Yahudi tidak ada istilah puber ya. Anak usia 12 sampai 21, 20 bagi mereka itu tidak ada istilah semacam itu. Dan firman Allah mengatakan dia bersoal jawab, mengajukan pertanyaan kepada para ahli Taurat dan mereka tercengang. Orang tuanya juga tidak mengerti dia. Tapi perhatikan ini bagaimana hidup yang reproduktif. Ayat 51 dan 52 saya bacakan dalam bahasa Inggris. And he went down with them and came to Nazareth and was subject to them, but his mother kept all these sayings in her heart. And Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Perhatikan, manusia paling sempurna di dunia karena dia adalah God man, ya, dia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Dan kita melihat bagaimana dia turun, went down itu turun dari Yerusalem ke Nazaret. Yerusalem kota yang disebut puncak keindahan, Sion puncak keindahan. Nazaret disebut kota apa yang baik keluar dari Nazaret. Tetapi ini kuncinya ya. Dan dia merendahkan diri di bawah bimbingan dan tuntunan daripada Yusuf dan Maria. Dia yang sempurna. Tetapi dia tetap merendahkan diri. Ternyata merendahkan diri sini subject to them itu hipotaso ada di bawah tekanan. Ada 3 tingkatan. Pertama tunduk. Tunduk itu menurut tapi kurang setuju. Taat itu menurut dengan sukacita. Tapi di sini Yeshua honoring them, menghormati mereka. Biarlah kita tahu yang menghormati orang tua, termasuk orang tua di bumi, ya. Akan firman Allah berkata diberkati luar biasa dan dipanjangkan umurnya di bumi. Dan kita melihat kemudian he increase in wisdom and stature. Dia meningkat, bukan cuma bertumbuh tapi meningkat luar biasa. Dan firman Allah juga mengatakan bagaimana dikasihi oleh Allah dan manusia. Ada sesuatu yang hilang di dalam kebudayaan kita sekarang ini, yaitu honoring parents. Anda mendengar? Ada seorang bapak di Bandung dituntut 3 miliar oleh anak-anaknya. Dan dia tidak mau mengakui mereka. Bahkan anak yang menuntut dia itu pengacara dan anaknya meninggal dunia. Firman Tuhan tidak pernah keliru saudara. Ada lagi yang mau memenjarakan ibunya gara-gara tidak diberi motor atau diberikan mobil. Biarlah itu tidak terjadi di kalangan masyarakat kerajaan ini. Dan saya berdoa kita belajar seperti Kristus. You want to reproduce, increase, hormat pada orang tuamu. Hormat kepada orang tua rohanimu dan mentormu. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Amin. Coba lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Kasih setiamu kekal bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan hari ini. Tuhan berikan bagi setiap kami. Untuk kami datang ke hadirat-Mu. Untuk kami boleh memuji, meninggikan Engkau. Sebab kami tahu Engkau yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur.
berkat anugerah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Mari katakan bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Sekali lagi katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagimu segala pujian, hormat, syukur dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Berapa banyak saudara percaya Allah yang kita sembah, Dia luar biasa dahsyat. Amin. Coba berikan sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar,
lebih dahsyat dari segala alam. Dan Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Katakan dahsyat. Woo. Dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Percayalah kita dahsyat. Tepuk tangan paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Kami mau terus mengikut Engkau, mengiring Engkau sepanjang hidup kami. Serahkanlah anugerah-Mu hari ini
katakan ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku, mengiring Yesus, itulah kekuatan hati. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa, biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hati-Mu Bapa. Dan hari ini Bapa, kami percaya ketika kami menikmati hadirat Tuhan, jiwa kami ditenangkan, hati kami dihiburkan, kami juga mendapatkan kekuatan baru. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur Tuhan. Dan biarlah Engkau melawat umat-Mu, menjamah kami semuanya Bapa, dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, lawat kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sebelum duduk kasih senyum dong, kanan kiri. Shalom semuanya. Haleluya. Ada yang baru datang, pertama kali datang? Oke, selamat datang ya. Biasanya kami salaman, tapi dalam masa seperti sekarang ini tidak boleh salaman ya. Jadi sapa jarak jauh saudara. Haleluya. Di bulan Februari saudara, nanti kita akan masuk dalam tema yaitu health atau kesehatan. Saudara yang kasihan Tuhan, saya percaya saudara setiap kita mau sehat semuanya ya, menjaga kesehatan saudara, sehingga kita dalam keadaan baik-baik saja. Kita baca ayatnya dulu ya, di dalam Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2. Ya, kita akan baca sama-sama ayat ini. Sekali lagi Amsal pasal 3 ayat 1 sampai 2. Yang sudah bisa membaca bersama-sama, ayo. 2, 3. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang kasih Tuhan, jadi ayat ini jelas mengatakan saudara bahwa kita harus memelihara perintah Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Dan selanjutnya apa yang terjadi ketika kita memelihara atau hidup dalam firman Tuhan? Yang terjadi begini saudara, kita akan panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera dikatakan di sana saudara. Jadi mendapatkan bukan hanya sehat, panjang umur, tetapi juga sejahtera. Siapa mau di sini panjang umur suka sakit-sakitan? Umur Pak 70 tahun, tapi dari 60 tahun sampai 70 tahun di rumah sakit. Saya tidak mau saudara. Ya, kita semuanya sehat, sejahtera. Nah, itu maksudnya saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada banyak orang hari-hari ini juga sedang memelihara kesehatan dengan baik. Ya, apalagi masa akademi virus corona ini saudara. Begitu banyak vitamin yang harus kita sediakan, keuangan yang ekstra untuk membeli obat-obatan dan untuk menjaga semuanya itu saudara. Nah, saya yakin saudara bahwa itu sesuatu yang wajar. Dan tahukah saudara bahwa memang itu kebutuhan kita juga. Namun saya mau katakan begini saudara, Tuhan mau kita bukan hanya memperhatikan kesehatan jasmani saja. Kalau kita sehat jasmani saudara, saya mau tanya, bisa mati enggak? Bisa meninggal enggak? Bisa saudara. Setelah kita sehat kemudian memperpanjang umur, itu pun nanti akan mati, meninggal. Kita tidak tahu kapan. Sebab tubuh bisa menjadi tua, tubuh bisa menjadi lemah, usia bertambah. Nah, pertanyaannya begini saudara, kalau kita hanya memperhatikan kesehatan jasmani, maka
saudara sedang memperhatikan hal yang jasmani yang berumur hanya 60 sampai 70 tahun. Namun selanjutnya saudara, kemana setelah kita meninggal dunia? Sorga atau neraka? Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi ada banyak orang bangga dengan kesembuhannya, kesehatannya, bugar saudara, tapi ternyata rohaninya saudara itu lemah. Rohaninya saudara tidak sehat. Sehingga saudara yang terjadi adalah ketika dia selamat dalam kesehatannya, ternyata saudara rohnya terancam untuk masuk neraka. Ayo pilih mana saudara? Tubuh sehat masuk neraka, atau tubuh lemah masuk sorga? Dua-duanya jangan saudara. Sehat masuk sorga. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ini penting buat kita karena hari-hari ini saudara banyak orang terlalu, maaf saudara, bukannya nak boleh, terlalu memperhatikan kesehatan jasmani saja, tapi lupa untuk memperhatikan kesehatan rohani yang sebenarnya sangat menentukan kehidupan kita. Ya, jadi jangan pernah bangga saudara, jangan terlalu bangga deh dengan tubuh yang sehat. Kalau roh saudara lemah, maka yang terjadi saudara akan kehilangan segala-galanya, yaitu kehidupan ini saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, mari kita lihat bersama-sama selanjutnya saudara. Saya di sini menemukan ada hal-hal yang harus kita perhatikan saudara, untuk kita menjaga kesehatan rohani kita. Ya, yang pertama begini, yaitu memelihara sabat. Katakan bersama saya, memelihara sabat. Saudara, Tuhan itu sebenarnya sangat ngerti siapa kita. Kita diciptakan saudara, itu benar-benar bukan Superman, tapi ada kelemahan-kelemahannya. Nah, kita akan baca dulu ayatnya dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Ya, perhatikan. Dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Wow, saudara, dari sini kita jelas lihat saudara, Allah pun bekerja 6 hari lamanya, dan pada hari Sabat saudara, dia berhenti melakukan pekerjaan. Supaya manusia sadar begini, bahwa ada masa-masa kehidupan kita saudara untuk bertemu dengan Tuhan, untuk merefresh kehidupan kita saudara. Sebenarnya Sabat itu adalah hari istirahat dalam terjemahan lainnya. Jadi bukan sekadar ibadah. Ada pujian mengatakan gini, time of refreshing here in your presence, no greater blessing than being with you. My soul is restored, my mind is renewed. There's no greater joy, Lord, than being with you. Jadi Sabat itu saudara, tepuk tangan dong. Sabat itu saudara, waktu untuk beristirahat. Siapa di sini kalau hari Minggu tokonya tutup? Haleluya. Bukan salah buka, bukan. Tapi ayo kita ngerti saudara, supaya gini saudara, kita fokuskan. Tuhan tahu kekuatan kita saudara. 6 hari lamanya saudara, manusia bekerja, tapi waktu hari ke-7 itu waktu yang beristirahat. Harus istirahat, tidak boleh tidak saudara. Mungkin saudara, kekuatan kita sepertinya tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, saya tidak ibadah, saya tidak melayani, saya tidak ke gereja. Kurun waktu tertentu saudara, mungkin saudara lakukan itu bertahun-tahun, 3 tahun lamanya, saya tidak apa-apa Pak. Tapi apa yang terjadi saudara?
ketika persoalan datang, ujian datang, tantangan datang, yang terjadi saudara, saudara mudah untuk jatuh, mudah untuk putus asa. Karena apa? Terlalu digenjot, bekerja, tidak cari Tuhan, pokoknya serba uang, kerja dan terusnya, tanpa istirahat. Ibadah itu adalah salah satu bentuk istirahat kita. Amin. Oke, baik, saya akan memperlihatkan kepada saudara pada hari ini. Jadi ini yang saya temukan saudara dari artikel ya di liputan6.com yang ada di internet. Aktivitas kehidupan manusia dalam 24 jam. Tadi berbicara minggu, ini harian saudara. Ternyata manusia begini sudah, secara jasmani manusia punya jam kerja. Setiap karyawan harus mengetahui ada prinsip kerja sehat agar tubuh tidak gampang drop, yaitu 8 jam bekerja keras, ya, 8 jam untuk bekerja ringan, melakukan aktivitas biasa, kemudian 8 jam untuk tidur. Dan memang kalau tidak sanggup 8 jam bisa tidur selama 6 jam. Tapi dengan catatan begini saudara, 4 jam harus tidur pulas. Ya, 4 jam harus tidur pulas, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan. Jadi saudara, di sini jelas dikatakan bahwa manusia juga punya keterbatasan dalam hal bekerja harian, saudara. Setiap kita, saudara, diatur oleh Tuhan sedemikian rupa agar menjaga tubuh jasmani kita agar tetap sehat. Jadi jangan melulu kerja, kemudian sampai saudara melupakan istirahat. Saudara mungkin bisa lakukan seperti tadi saudara. Ya contohnya, ya anak saya saudara, dia bilang, wah Pak, kalau ujian saya harus lembur. Oke, saya bilang, enggak masalah, enggak apa-apa. Tapi kalau itu dilanjutkan selama ujian kan enggak mungkin 3 bulan, ujian paling sebulan saudara. Itu pun lembur enggak apa-apa, tubuh masih kuat. Tapi lebih dari itu kalau digenjot, jam istirahatnya hancur saudara, pasti sakit. Enggak mungkin enggak. Ya, tidak mungkin tidak. Nah ini fakta saudara. Karena apa? Karena kalau kita melawan kodrat kita sebagai manusia, maka kita saudara sedang memperburuk keadaan jasmani kita. Saya percaya saudara, ini bukan sesuatu yang dicari-cari, tetapi inilah batasan-batasan kekuatan kita. Ya, kita bukan manusia Superman, saudara. Makanya kita yang butuh istirahat, butuh jam tidur yang cukup, butuh untuk bekerja juga, butuh semuanya, saudara. Tapi jangan lupa, saudara. Kalau saudara dan saya mau sehat seperti tadi saudara, sejahtera ya, panjang umur, lanjut usia dan ada sejahtera di dalamnya, maka lakukan firman Tuhan. Amin. Lakukan firman Tuhan saudara. Jangan salahkan seandainya kita sakit gitu ya. Kalau kita sudah diberi warning atau firman Tuhan atau peringatan seperti ini kita abai saudara. Jangan salahkan kalau kita sakit nantinya. Karena yang jelas saya mau katakan begini, kalau rohani kita sakit saudara, maka itu akan sangat mempengaruhi jiwa dan juga tubuh kita. Haleluya. Saya percaya saudara jemaat Tuhan di tempat ini mau sehat semuanya. Amin. Sehat jasmani rohani. Yang setuju katakan amin. Semangat. Haleluya. Haleluya. Baik saudara, yang kedua, saya cepat saja. Nah, yang kedua begini. Selalu bersyukur dan bersukacita. Tadi ada waktu sabat atau beristirahat, ya refreshing namanya saudara. Yang kedua begini, ayo selalu bersyukur dan bersukacita. Saudara, saya ketika jalan-jalan ke Singapura, karena dulu tinggal di Batam, dekat banget saudara, murah lagi kan. Di Batam tuh bukan karena orang kaya bisa ke Singapura, saudara, karena murah ke Singapura gitu ya. Dan di sana saudara, jarang orang tersenyum, jarang orang ketawa saudara. Dan tingkat stresnya sangat tinggi. Padahal saudara, ini sangat penting. Ada ayatnya, Amsal pasal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat.
Kemudian Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara yang kasih Tuhan, saya percaya saudara bahwa ayat ini bukan sembarangan gitu ya. Hati yang gembira itu membuat kita muka berseri-seri. Tertawa itu mahal. Ya, di sini saya lihat jemaat gampang untuk bersukacita, tertawa. Jangan sampai begini saudara. Pemerintah Bondowoso gitu ya, untuk membuat masyarakatnya tertawa, harus mendatangkan tukul arwana ke sini. Supaya apa? Bupatinya mungkin berpikir supaya bersukacita. Mahal loh saudara. Berapa datangin pelawak kemarin? Hanya untuk membuat orang tertawa saja. Karena hari-hari ini susah orang tertawa, tersenyum, bersukacita. Susah saudara. Tapi kita punya sukacita bukan karena faktor luar, ya. Seperti ini saudara, hujan. Waduh, basah. Ya, Pak Albert ya, basah tadi? Dikit ya. Waduh, basah. Saudara, kalau orang punya sukacita dari dalam, yaitu ada Roh Kudus dalam hidupnya saudara, keadaan apapun tidak akan bisa mengurangi sukacita kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya saudara, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, itu artinya begini saudara, kita bersyukur. Amin. Terima kasih Yesusku. Keadaan lagi hujan, lagi basah nih, lagi sakit, lagi keadaan ekonomi kurang baik. Buat anugerah yang Kau beri. Masa sih disuruh bersyukur, suruh bersukacita? Saudara, saya yakin kalau saudara lakukan itu, artinya begini saudara, saudara menginginkan Roh Kudus hadir dalam hati kita. Sehingga sukacita itu muncul dari dalam. Dan ketika ada pengaruh luar yang membuat saudara tidak sukacita, datang ke gereja, ketemu saudara, maaf, asyar gitu ya, yang tidak senyum, ketemu orang-orang saudara yang menjengkelkan, orang-orang yang memusuhi kita, tidak akan ngefek saudara. Haleluya. Tidak akan ngaruh. Sebab apa saudara? Kita sudah punya Roh Kudus. Amin. Yaitu sukacita dari dalam diri kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, ayat firman Tuhan katakan begini saudara, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam apa? Dalam sukacita saja? Dalam senang? Tidak saudara, tapi dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam segala hal saudara. Sukacita kita tidak dipengaruhi dengan keadaan. Sebab apa? Kita sudah punya Roh Kudus di dalam diri kita. Apapun keadaan kita saudara. Coba kasih senyum dong kanan kiri. Haleluya. Sukacita ya. Sukacita walaupun hari ini ditegur saudara. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Justru karena Tuhan sayang. Amin. Dan itu sukacita kita juga di tempat ini. Haleluya. Nah selanjutnya Yakobus 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu apa? Kebahagiaan. Wah ngeri saudara. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saya minum dulu. Susah pakai masker ya. Tapi ini bagian protokol kita, tidak apa-apa. Nah, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ibaratnya begini saudara, kebahagiaan itu adalah perasaan senang, sukacita. Dan biasanya ini didapat ketika dapat sesuatu yang menyenangkan, ada promosi, ada berkat, omset naik, kemudian tubuh kita sehat. Tapi saudara, ayat ini mengatakan begini, kamu itu bahagia jangan hanya itu saja. Dalam keadaan sakit, kamu harus bahagia. Amin. Dalam keadaan susah, belum dapat pekerjaan, kamu tetap bahagia. Amin.
Karena apa? Ini berbicara begini saudara, yang akan menyehatkan kita, rohani kita saudara. Berapa waktu lalu saya bagikan tanda-tanda orang yang mengalami kurang sehat rohani saudara. Ya, mudah kecewa, mudah putus asa, mudah tersinggung saudara. Haleluya. Iri hati, itu tuh orang-orang yang punya gejala-gejala tidak sehat rohani saudara. Tapi saya lihat di sini semuanya sehat rohani. Amin. Bahkan jasmaninya pun sehat saudara. Jadi dalam keadaan apapun saudara, Tuhan katakan, ayo bersukacita, ayo berbahagia saudara. Dan ini memang kelihatannya gampang tapi sulit untuk dilakukan. Haleluya. Berapa banyak saudara hari ini mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, tidak nyaman dalam kehidupan saudara, dan membuat saudara tidak ada gairah lagi, tidak pernah tersenyum. Saudara, saya ini suka bercanda gitu ya, suka tersenyum. Bukan berarti begini saudara, wah Pak Herman tidak ada persoalan. Ada persoalan saudara, banyak bahkan saudara. Namun saya tidak mau dipengaruhi sukacita saya dengan keadaan. Karena ada apa saudara? Roh Kudus. Dan itu berbicara begini saudara, itu juga membuka mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Membuka mujizat saudara. Karena Tuhan katakan kalau kamu khawatir, tidak akan mengurangi apa yang akan terjadi di depanmu. Tetap aja pasti terjadi. Akademi virus corona tetap terjadi saudara. Kelemahan tubuh kita tetap terjadi saudara. Buat apa kita khawatir? Jalani hidup ini dengan penuh sukacita. Amin. Maka engkau akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah ini yang terakhir, menjaga hati kita saudara. Ya, hati ini letaknya di dalam, tidak kelihatan. Hati ini saudara sangat menentukan tingkah laku seseorang. Nampak jelas saudara kalau hatinya gundah gulana. Biasanya nampak dari sikapnya. Ya. Nampak saudara dari cara-caranya berbicara. Karena apa? Hatinya sebenarnya lagi sakit, lagi terganggu. Mazmur 73 ayat 21 katakan demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Saudara, ini berbicara tentang Asaf. Di mana dia, waktu saudara baca satu perikop ini, di mana dia melihat orang-orang di luar Tuhan, saudara. Dia ini seorang pelayan, ya, yang melayani seperti teman-teman tadi di mimbar, saudara. Dia katakan gini, enak dia jadi orang yang tidak percaya Tuhan. Hidup mereka enak, gemuk dan sehat mereka. Mereka seolah-olah tidak ada kekurangan, hidup mereka bahagia. Tapi Tuhan peringatkan dan beri kepada Asaf waktu itu begini saudara. Ujung kehidupan mereka sebenarnya, mereka sedang berada di ujung tanduk. Yaitu menuju kepada kebinasaan. Dan waktu itu saudara, mungkin si Asaf ini saudara, ketika dia sungguh-sungguh melayani, justru saudara, tantangan tambah banyak, kesulitan juga dihadapi, bahkan mungkin sakitnya mulai muncul. Dan dia bilang, ngapain ikut Tuhan? Lebih baik tidak ikut Tuhan saja. Tapi apa yang terjadi saudara? Ketika dia lakukan itu saudara, hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk. Ini diperkirakan begini saudara. Buah pinggang itu apa? Sakit ginjal. Ada dampak ketika seseorang sakit hati. Siapa di sini pernah disakiti? Haleluya. Punya mantan pacar. Merasa disakiti atau dikhianati dalam hal bisnis, atau saudara mungkin ditipu, dikata-katai, digosipkan saudara, dan membuat saudara sakit hati. Saudara yang kasih Tuhan, saya mau katakan begini saudara, engkau harus bersihkan hatimu dari segala sakit hati. Karena apa saudara? Karena itu sangat mengganggu kehidupan atau mempengaruhi seluruh tubuh kita, organ-organ tubuh kita, saudara. Orang yang sakit hati, saudara, adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Nah, ini kita lihat bersama-sama ya. Nah, secara fisiologis ya, tubuh akan merespon dengan meningkatnya tekanan darah keluar
keluarnya air mata dan degup jantung yang degup jantung berdetak dengan kencang. Ini orang sakit hati. Nah, ada peneliti dari University of California Los Angeles, saudara, melakukan survei terhadap 122 orang. Ya, di sana dikatakan dengan tujuan ingin mengetahui seberapa sensitif seseorang apabila mengalami penolakan. Setelah melakukan scan otak dan air liur pada partisipan tersebut 122 orang tadi, maka diketahui bahwa bagi yang mudah mengalami sakit hati diketahui memiliki penanda genetik yang sama. Mereka ternyata memiliki gen sakit hati. Bisa memunculkan satu gen yang bisa menurun kepada generasi selanjutnya, yaitu namanya gen sakit hati. Hati-hati loh saudara. Haleluya. Dan yang menjadi penyebab sakit psikis dan sakit fisik juga. Hati ini saudara, kalau udah tersakiti saudara, sesuatu yang sangat berbahaya terjadi. Pikiran kita terganggu, emosi kita terganggu, tekanan darah menaik, detak jantung bertambah tinggi. Sehingga tidak jarang orang yang tidak mau mengampuni saudara, mudah sakit. Pernah baca artikel ya, cancer, sakit-sakit yang parah itu saudara, itu muncul karena apa saudara? Sakit hati, yaitu tidak mau mengampuni. Sakit hati kepada orang tua, sakit hati saudara kepada teman, sakit hati kepada orang-orang terdekat kita. Dan saudara tidak mau melepaskan pengampunan saudara. Hari ini saudara, ayo, kalau mau saudara dan saya, termasuk saya juga saudara, saya juga pernah disakiti, ya, pernah disakiti saudara. Tapi saya katakan saya tidak mau hidup dalam sakit hati. Saya mau melepaskan pengampunan. Dan ini butuh tindakan loh saudara. Saya pernah bagikan di sini ya. Orang menyakiti saya saudara, Tuhan kan katakan begini, berdoalah untuk dia dan berkatilah dia saudara. Apa yang saya lakukan saudara? Saya berdoa untuk dia. Dan bukan hanya itu saja saudara, saya berkati saudara. Saya beri dia sesuatu. Dan saya titip kepada teman saya bilang gini, tolong kasih ini ke dia, orang yang menyakiti saya. Jangan bilang dari siapa, jangan bilang dari saya bilang gitu saudara. Dan waktu saya lihat diserahkan, dia dengan senang saudara, terima kasih. Dia tidak tahu siapa yang ngasih, ditanya siapa yang ngasih, siapa yang nabur. Ya pokoknya dari Tuhan, teman saya bilang gitu. Waktu saya lakukan itu saudara, waduh hati saya plong saudara. Haleluya. Itu yang akan terjadi saudara, kalau kita hidup bisa mengampuni orang lain. Siapa di sini pernah disakiti? Semuanya ya. Ditipu di bisnisnya saudara, disakiti, dijelek-jelekkan, diremehkan, digosipkan saudara, disisihkan, posisinya diserobot saudara, dijatuhkan. Waduh, ngeri saudara. Tuhan tidak mau kita hidup dalam sakit hati. Nah, saya percaya saudara, Amsal pasal 4 ayat 23 katakan begini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena apa saudara? Disitulah terpancar kehidupan. Haleluya. Ini harus menjadi perhatian kita untuk menjaga kesehatan kita saudara. Ingat bahwa hari ini saudara, saya percaya kita semuanya dikuatkan oleh firman Tuhan. Dan saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Dan mari saudara untuk menjaga kesehatan rohani kita. Jangan hanya jasmani saja saudara. Yaitu dengan apa saudara? Memelihara hari Sabat. Amin. Yang selanjutnya saudara, selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur saudara. Coba sekali lagi saudara, tersenyum dong. Haleluya. Mungkin hari ini hari yang tidak mengenakkan, hujan, dingin saudara. Tidak mengurangi sukacita kita. Dan selanjutnya saudara, ayo kita selalu menjaga hati kita. Lepaskan pengampunan untuk orang-orang yang menyakiti kita saudara. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Ku lepas semua hakku untuk mengenal
Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami juga boleh menikmati firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini kami dikuatkan kembali. Kami tahu hari ini dan sadar Tuhan, kami bukan hanya menjaga kesehatan jasmani. Kami menjaga kesehatan rohani kami dengan menjaga sabat. Mengerti kelemahan kami. Tahu waktu mana kami harus beristirahat. Dan ketika kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini Tuhan, sebenarnya kami sedang merefresh kehidupan kami, memperbaharui hati dan hidup kami Tuhan. Dan selanjutnya Tuhan, kami mau mengucap syukur senantiasa. Kami mau tetap bersuka cita apapun keadaannya Bapak. Bahkan di tengah-tengah tantangan persoalan kehidupan yang kami alami Tuhan, kami mau tetap hidup di dalam kebahagiaan yang Tuhan berikan karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan selanjutnya, ajar kami menjaga hati kami. Kami melepaskan pengampunan pada orang-orang yang menyakiti kami, pada orang-orang yang mengkhianati kami Bapa. Dan biarlah Tuhan, ketika kami lakukan ini, kami sedang membuka anugerah dan mujizat tetap terbuka atas kehidupan kami, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama, amin. Ya, puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini. Saya percaya saudara, ketika kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, perlindungan, dan anugerah daripada Tuhan. Sebab hari ini kita menikmati tubuh dan darah Kristus, kita mohonkan anugerah daripada Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur buat hari ini. Kami boleh diberkati dengan firman-Mu, kami dikuatkan juga dengan pujian penyembahan. Kami juga Tuhan mengerti bahwa kami harus menjaga kesehatan jasmani dan rohani kami. Dan tiba saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari sucikan, kuduskan kami. Layakan kami Bapa untuk satu meja, satu hidangan dengan Tuhan. Dan kami siap menerima anugerah daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama saudara kita angkat roti di tangan kanan kita. Saya minta melebihi kepala. Tanda saudara dan saya menghormati dan menghargai karya Kristus di kayu salib. Dan ketika saudara mengangkat roti di tangan kanan kita ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu Yesus disiksa, disalibkan, dan dia berkorban buat kita. Mari angkat rotimu. Malam waktu Yesus disalib, dia mengambil roti dan memecah-mecahkannya. Dan dia berkata, ini adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat cawanmu. Kami bersyukur Kau sudah berkorban bagi kami. Dan darah-Mu tercurah untuk pengampunan dosa kami. Dan darah yang tercurah itu juga memberikan kami kesembuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Kami berada dalam perlindungan kuasa darah Yesus. Sehingga kuasa maut apapun, sakit penyakit apapun yang ingin mengancam kami Tuhan, dijauhkan. Sebab ada tanda darah, yaitu meterai darah Kristus dalam setiap kehidupan kami. Sesudah itu dia mengangkat cawan dan mengucapkan berkat. Dan dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali engkau mengingat akan daku. Percayakah jemaat Tuhan
bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus, minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari letakkan cawanmu dan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Bapa buat hari ini, sungguh hari yang luar biasa. Kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus. Kami satu meja, satu hidangan dengan Tuhan, dan juga berada dalam tata kasih karunia Tuhan. Kami yakin Tuhan, perlindungan-Mu nyata dalam kehidupan kami Bapa. Engkau ada bersama-sama dengan kami, Engkau ada dalam kehidupan kami. Kami mohonkan anugerah Tuhan atas umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang hilang pengharapan diberikan pengharapan yang baru. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Dan ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Diberkati Tuhan hari ini, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Katakan kanan kiri saudara, jangan kasih kendor. Haleluya, jangan kasih kendor, semangat terus. Amin. Haleluya. Mari sebelum kita tutup, kita akan berdoa dulu untuk bangsa dan negara kita, kota kita. Bapa, kami berkati bangsa kami Indonesia, negeri kami yang tercinta. Kemakmuran, lawatan-Mu, hujan pertobatan, hujan keselamatan dicurahkan. Kami yakin negara ini, bangsa ini akan bangkit kembali Tuhan, untuk melihat kemurahan Tuhan terus dinyatakan. Berkati pemerintahan kami, presiden, wakil presiden. Biarlah mereka hidup dalam takut akan Tuhan, pembantunya, menteri-menteri semuanya, anggota, wakil rakyat Tuhan. Demikian juga dengan para aparat keamanan baik TNI, Polri, dijamah oleh Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk kota kami. Berkati Bapak Bondowoso, berkati kota ini Tuhan. Kami akan lepaskan Tuhan damai sejahtera,
perlindungan Bapa, kuasa darah-Mu Bapa, Roh Kudus yang akan menjamah kota ini Tuhan. Lawatan-Mu terjadi. Berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati Tuhan gereja di tempat ini. Kami tidak lupa berdoa bagi teman-teman yang masih dalam rangka akademi virus corona. Mereka masih belum bisa beribadah. Berkati mereka juga Tuhan, sehingga mereka dilawat juga oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari saudara yang kasih Tuhan, angkat kedua belah tangan-Mu dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya diberkatikan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.